Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoga Fadilah dan di sini saya akan menjelaskan tentang Project Management Plan yang di mana kita menggunakan, software bernama Primavera. Nah, di sini saya akan mengambil contoh kasus migrasi IT infrastruktur pada sebuah kantor. Nah, project background-nya itu sebenarnya, PT XYZ ini memerlukan koneksi yang cepat dan juga handal untuk melakukan pertukaran data. Kemudian komunikasi data menggunakan cloud sehingga semua bentuk file disimpan pada sharing folder yang berada di cloud. Namun, pada saat ini PT XYZ atau kantor tersebut hanya memiliki satu koneksi satu ISP aja dan hanya disebarkan melalui access point yang terletak pada masing-masing lantai. Jadi dia itu ada 3 lantai ya teman-teman, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, masing-masingnya itu, hanya punya access point per satu lantai itu misalnya 2 atau 3. Nah, itu kan tentu, nggak efektif ya, bagi kita yang ingin melakukan, sebuah kantor ya apalagi banyak pertukaran data di dalamnya pasti bakal ada yang rebutan resource atau bakalan ada yang, membuka suatu hal, mengakses suatu hal dan menyebabkan koneksi itu lambat gitu. Nah, karena, background inilah makanya kita akan bergerak, eee, kenapa, kita akan cari tahu kenapa dan ternyata setelah yang kita ketahui ternyata tidak terkontrolnya dan, tidak termonitoringnya penggunaan bandwidth sehingga user sering mengeluhkan jaringan yang sangat lambat. Dan kemudian perangkat existing hanya diperuntukkan untuk rumahan sehingga diperlukan untuk upgrade perangkat. Nah, maksudnya itu jadi perangkat yang digunakan di PT XYZ yang existing sekarang, mereka itu hanya menggunakan perangkat-perangkat yang memang hanya untuk rumahan. Misalnya, access point yang hanya support untuk 100 user, padahal di kantor itu ada sampai 300 sampai 500 user per harinya. Nah, ini tentu kan akan ada, eee, under over capacity ya untuk penggunaan dari access point itu tersebut. Nah, kemudian proses komunikasi data sangat lambat. Oleh karena itu diperlukan skala prioritas untuk beberapa aplikasi. Maksudnya itu adalah, jadi misalnya nih ada si A, dia itu lagi, pengen meeting gitu. Nah, meeting itu sangat penting, namun, eee, gara-gara si B lagi buka YouTube atau si B itu lagi akses Microsoft Word atau banyaklah dia buka Excel di Google, dia buka Excel, secara cloud. Nah, itu menyebabkan si A yang lagi meeting penting ini jadi terganggu, padahal, gara-gara si B gitu, tapi mereka tidak saling tahu gitu. Nah, itu mengakibatkan saling tuduh-tuduhan ya gitu ya, untuk di beberapa case gitu, untuk si kantor PT XYZ ini. Jadi kami mendapatkan objektif, mungkin, dan kami yakin pasti pergantian perangkat yang tidak sesuai dengan perangkat enterprise dapat menyesuaikan dengan jumlah user. Jadi kita akan ngecek tuh, per harinya berapa sih user itu yang bakal login gitu, atau yang bakalan connect gitu. Misalnya ada 300 per harinya atau 500. Nah, kita ngambil sampel terbesar aja, jadi misalnya 500. Nah, kita cari barang, atau perangkat jaringan yang bisa menahan 500 user atau per harinya. Nah, kita juga bakal menambahkan sebuah controller untuk mengatur dari sisi access point. Jadi controller itu adalah kita bisa ngatur pola si access point itu dia mau kecepatannya berapa, terus dia ngasih signalnya berapa, terus siapa aja sih yang bakal bisa login ke dalam gitu, dan bisa kita hubungkan dengan Active Directory di masing-masing personal komputer atau laptop yang dipakai oleh si user. Namun untuk itu kita harus juga menyediakan sebuah server ya, servernya bernama server DHCP dan juga server AD. Jadi, semua data-data akun karyawan itu ada di server itu. Nah, pembelian perangkat SD-WAN juga untuk pemisahan komunikasi data pada setiap aplikasi dan untuk firewall. Maksudnya di sini SD-WAN ini bertindak sebagai router. Jadi kan kalau yang kita lihat kan memang si routernya itu, apa ya, kita bilang ya, routernya itu hanya sebagai existing ini hanya penerus paket aja, tapi dia nggak bisa ngatur pola firewall-nya dia mau buat kemana, apa aja yang bisa diakses sama si user. Terus ya intinya, sangat banyak concern lah, untuk, eee, si kantor PT XYZ ini. Nah, di sini kita memberikan type of service, yaitu objektifnya adalah, kita memberikan produk, implementasi, handover, dan SLA 24/7. Nah, bisa dilihat memang sini existing, topologinya hanya sederhana ini. Jadi dari, router C1900 itu hanya diteruskan paket aja ke core switch,
dan ya hanya disebar aja gitu, dan tidak ada pengontrolnya gitu loh. Nah, kalau propose dari kita kan menambahkan router ESR 1001 yang dimana itu akan support banyak user, dan di situ kita juga akan menambahkan sebuah server DHCP dan wireless controller untuk si pengatur flow si access point-nya gitu. Dan setiap area itu kita beda-bedakan switch agar mudah untuk manajemennya. Oke, lanjut aja, kita ini adalah WBS-nya atau breakdown router yang akan kita lakukan. Jadi pertama itu kita melakukan initializing proses, terus kita melakukan survei, terus kita melakukan pre-config, executing, migrasi, dan monitoring. Untuk lengkapnya nanti akan saya jelaskan dulu setelah slide. Oke, dan timnya di sini saya mengambil 6 tim ya. Salah satunya adalah dari PM-nya sendiri. Nah, kita itu akan membagi timnya itu untuk engineering kita buat 3 dan 2 teknisi. Nah, engineering ini masing-masing mempunyai spesialisasinya di bidang sendiri ya. Contohnya si Mirza ini jago di bidang network. Nah, si Imam itu jago memang di bagian wireless untuk access point, dan Dika itu untuk si server gitu. Nah, jadi untuk Ranu dan Rido ini kita as teknisi, mereka untuk melakukan misalnya kayak pemotongan kabel atau memang penarikan kabel gitu, yang kerjanya bisa dibilang lebih ke arah field atau kerja lapangan gitu ya. Nah, ini dia adalah sebuah activity yang bakal kita lakukan ya. Jadi pertama kita akan lakukan kick off meeting, terus juga di bagian survei kita akan melakukan cek topologi sama cek capacity. Nah, cek capacity itu maksudnya adalah cek misalnya ke server room, berapa sih power yang bisa dia dapatkan, apakah colokannya ada, apakah kabelnya mencukupi, kita lihat dulu tuh. Jadi bukan hanya ngecek topologi, oh udah gitu, kita harus ngecek juga kapasitinya gitu ya. Nah, lanjut kita itu melakukan namanya pre-config. Nah, pre-config itu adalah maksudnya sebelum kita kirim ke customer, bakalan kita config dulu nih, kita coba dulu. Jadi semenjak barangnya udah datang, kita coba dulu. Nah, di sini memang ordering produknya itu memang saya memang lama ya, 22, karena memang kita import lama datangnya gitu. Nah, terus udah sampai kita langsung configure, kita obrak-abrik tuh, kita otak-atik sebagaimana si konfigurasi yang ada di PTXYZ ini gitu. Nah, disitulah si cek pas keadaan survei tadi kita ambil juga konfigan yang udah ada gitu, dan kita ambil konfigan yang udah ada, terus kita perbarui tuh mungkin apa aja yang kurang. Nah, setelah kita konfigur produknya, kita melakukan staging POC. Nah, maksudnya staging POC ini adalah kita itu akan membuat seolah-olah tempat itu perangkat itu ada di PTXYZ. Jadi kita config lah sesuai dengan VLAN yang di PTXYZ. Itu kayak trial lah gitu, tapi bedanya itu trialnya itu dilakukan di kantor vendor kita gitu. Nah, setelah kita staging POC, kita lakukan monitoring. Jadi selama 3 hari itu kita akan menyuruh orang untuk connect ke jaringan kita untuk ngetes performansinya gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai kita akan lakukan executing. Executing itu adalah ya kita akan mengirimkan produknya ke sana. Terus di sini ada kita prepare kabel, dan kemudian kita melakukan power on. Jadi kita akan melakukan power on aja dulu, tapi belum kita apa-apain karena kita takutin bahwa memang ada kegagalan dari si kelistrikannya gitu. Dan kemudian kita ngelakuin namanya monitoring. Nah, kenapa sih power on ini harus kita monitoring ya? Karena memang kita takut apakah memang kita harus menambah UPS atau enggak untuk hal ini gitu. Karena bisa aja PTXYZ ini kayak terkena ini ya, listriknya balik gitu, karena memang kapasitinya yang kurang. Karena kita tahu untuk router-router yang ASR yang tinggi, yang membutuhkan user yang sangat tinggi, itu kan membutuhkan consume kelistrikan yang lebih gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan migrasi. Nah, migrasinya ini sengaja kita lakukan di akhir weekend ya. Jadi Jumat malam sampai Minggu itu kita bakalan siap sedia untuk melakukan config router, switch, forest controller, server. Nah, ketika 4-nya itu udah selesai, baru kita lakukan testing run all infra-nya gitu. Jadi kita config dulu routernya minggu 1, minggu kedua kita config switch-nya. Config routernya, config switch-nya itu secara bersamaan, kemudian kita configure controllernya dan juga wireless servernya, karena memang si controller ini sangat membutuhkan ada namanya server DHCP, makanya kita buat dia 1 hari gitu. Nah, setelah selesai, kemudian kita testing lah itu run all infra, jadi kita istilahnya kita integrasikan gitu, apakah dia berjalan atau enggak gitu ya.
Nah, kalau memang berjalan, kita nggak bakal nyampe di situ, kita melakukan namanya monitoring. Nah, monitoringnya itu kita akan diem di kantor customer. Untuk contohnya di PT XYZ, kita akan monitoring secara onsite, kita akan diam di tempat, istilahnya kita akan onsite. Nah, ketika ada problem kita bisa lebih cepat gitu ya, kenapa terjadi apa-apa. Nah, kemudian satu lagi kita akan namanya on call monitoring. Jadi udah 3 hari kita diam onsite dan memang tidak ada problem, 2 hari kemudian kita akan selalu sedia untuk menanyakan gitu apakah problem gitu. Kita akan lakukan standby monitoring terus-terusan, dari apabila ada kendala bisa langsung di call gitu. Nah, di sini saya akan meng-assign tim di mana mereka akan melakukan kolaborasi ya. Jadi si Mirza, Dika, sama Imam ini akan berkolaborasi di testing run all infra gitu. Jadi mereka kerjanya itu pada testing all infranya itu kerjanya itu bakal bareng gitu. Nah, CSN-nya bareng gitu. Jadi ketika ada wireless-nya problem bisa dicek secara berbarengan. Jadi mereka itu bisa improve atau memang ada problem bisa dikerjakan bertiga gitu ya. Ini adalah resource assessment-nya. Nah, di sini itu memang saya akan kalau bisa teman-teman lihat memang di network engineer-nya itu memang lebih banyak ya pekerjaannya, karena memang dia yang dari awal sebagai core-nya gitu. Jadi dia ngelakuin cek topologi, konfigurasi produknya, terus tagging POC-nya, dan sampai dia config router dan switch memang harus tanggung jawab si network, karena memang kita tahu bahwa network ini adalah memang core dari pekerjaan infrastrukturnya gitu ya. Nah, ini adalah activity-nya. Kalau kita gambarkan bisa kita lihat memang beberapa itu ada yang saling berkaitan ya. Contohnya aja di pre-config. Nah, kita nggak bisa ngelakuin monitoring kalau memang produknya itu belum di staging atau dikonfigur gitu. Sama halnya dengan di migrasi, kita nggak bisa testing run all infra kalau memang nggak bisa dikonfig. Kalau memang wireless controller sama servernya itu belum dikonfig, dan juga router sama switchnya itu belum dikonfig. Jadi kita nggak bisa ngelakuin testing run all infranya gitu. Lah adalah hasil testingnya, dan memang udah kita testing dan memang hasilnya sukses semua ya. Jadi kita ngelakuin test speed, tes Microsoft Teams, online meeting, terus kita tes ke ping, dan ada tes file sharing file dan testing blocking gitu. Nah, mungkin kalau yang PPT-nya sekian dari itu aja. Nah, kita akan langsung ke Primavera-nya ya. Nah, ini Primavera-nya yang pertama kali saya buat di sini. Di bagian project ini bisa kalian lihat project infra. Nah, untuk menambahkannya itu kalian tinggal dari sini aja enterprise, terus enterprise project struktur. Nah, di sini bisa kalian tambahkan nih project baru gitu ya. Kalian bisa tambahkan project baru di bagian sini. Nah, contohnya kalian mau buat apa nih? Contohnya project web ya, web. Nah, kalau memang kalian ingin membuat project web itu terpisah dengan proyeksi infra ini, bisa aja kalian geser ke kanan gitu. Jadi dia berdiri sendiri gitu. Web base. Oke, di sini bisa responsible manager-nya bisa kalian ganti. Kalau di sini saya udah menambahkan namanya PM. Ada yang wireless engineer, server engineer, network engineer, dan teknisi. Kalian bisa juga menambahkannya di sini. Kalian mau milih apa, nanti ditambahkan di OBS-nya gitu ya. Untuk penambahan OBS-nya. Oke, kalau udah selesai. Nah, kemudian kita tambahkan untuk OBS-nya. Nah, kalian bisa menambahkan OBS-nya itu responsibility-nya apa, project ID-nya apa. Itu OBS itu lebih ke organisasinya ya, background struktur. Jadi misalnya kalau memang web base, paling atasnya mungkin si PM, terus ke bawah ada software front end, ada back end, ada UI UX, dan ada bagian servernya juga gitu ya. Oke, setelah udah selesai, mungkin kita bisa menambahkan
kita bisa langsung open project-nya dia. Nah, kita bisa langsung open project-nya aja. Nah, di sini project yang tadi yang udah saya buat ya. Kita lihat ada original produk, configuration produk, staging POC. Nah, ini sebenarnya bisa kita edit. Misalnya duration ini mau berapa lama gitu. Nah, startnya mau kapan, dan memang finishnya juga bisa kita edit dan bisa kita inisiasikan gitu. Mau kapan dia selesai. Terus di sini ada resource. Nah, resource di sini adalah untuk mengassign tanggung jawab siapa sih activity ini gitu. Nah, kalau ingin menambahkan activity, kita tinggal klik kanan dan kita tambahkan aja add activity baru gitu. Nanti otomatis di sininya dia bakal nambah gitu sebuah new activity gitu. Nah, di sini juga saya menambahkan suksesor ya. Jadi suksesor itu adalah relation finish status finish to start. Jadi testing run infra ini si config router, switch, wireless control dan servernya itu harus sukses dulu. Kalau nggak sukses, dia nggak bakal bisa dilanjutkan gitu. Itu contohnya. Nah, kalau memang kalian bisa lihat di sini ada tanda-tanda panah gitu ya. Tanda panah menyatakan bahwa memang si suksesor si testing run all infra ini ya mereka ini gitu. Si activity config router, switch, wireless control dan server. Ya mau gimana kita bisa testing infranya kalau memang konfigurasinya belum selesai gitu ya. Oke, nah di sini saya juga menambahkan resource assessment. Assessment-nya kita bisa lihat di sini scenario engineer di sini namanya adalah Mirja. Dia tuh lebih banyak memang untuk turun tangan langsung ya, karena memang dia adalah yang bakalan megang jaringannya gitu. Jadi dia melakukan cek capacity, dia melakukan cek topologi, konfigurasi produknya, terus tagging dan semuanya itu memang di core-nya adalah dia gitu. Sedangkan kalau yang si server, dia karena memang kebutuhannya hanya untuk DHCP server, jadi dia nggak terlalu banyak bertindak sih, karena memang yang diinstal hanya sebuah PC server dan kemudian isinya adalah DHCP gitu. Nah, sedangkan wireless memang dia hanya ditugaskan untuk sampai si wireless itu terkoneksi. Udah. Dan apabila semuanya jalan, barulah itu menjadi tanggung jawab mereka bertiga. Di sini nih ada testing run all infra gitu. Nah, kalau kita bisa lihat juga di sini ada rig saya tambahin gitu. Nah, rignya itu tidak tersedianya device. Jadi kalau memang tidak tersedia device, kita akan kembalikan kepada customer apakah memang ingin dibatalkan atau memang ingin solusi dari kita untuk menggunakan device yang lain. Contoh, si customer lebih suka, PTX ini lebih suka vendor yang A, tapi vendor yang A itu lagi memang nggak ada stok atau barang, kita bakal tawarin nih. Kalau vendor B gimana dengan spesifikasi yang sama, pasti dengan harga yang berbeda juga sih gitu. Spesifikasi yang sama, mau nggak gitu. Kalau memang nggak mau ya terpaksa ya harus kita hentikan gitu ya, karena memang nggak sesuai. Nah, sedangkan yang kedua adalah kegagalan dalam migrasi. Nah, memang kegagalan dalam migrasi ini tanggung jawab penuhnya si Mirza saya buat gitu. Nah, kenapa? Karena memang ketika migrasinya gagal, jadi misalnya kita nggak bisa ngeping ini, kita nggak bisa ngeping ini, bakal saya kasih waktu dalam 1 hari. Kalau memang tetap juga gagal, kita akan melakukan plan rollback. Rollback itu adalah mengembalikan yang udah kita propose menjadi existing kembali gitu. Dan bahkan kita akan coba lagi minggu depan. Kita akan analisis masalahnya dan akan kita coba lagi minggu depan gitu sih. Namun di sini memang activity kita memakan waktu dari Juni sampai awal September diharapkan sudah selesai gitu. Nah, ketika teman-teman pengen juga menambahkan resource, teman-teman bisa menambahkan juga misalnya ada new user yang baru gabung gitu, misalnya asisten network, teman-teman tinggal nambahin aja gitu di sini. Di sini di add ini, nah tinggal teman-teman tambahin namanya siapa, misalnya namanya Pak Amir. Nah, dia tuh resource-nya itu dia sebagai apa? Asisten network engineer.
Nah, di next, dia bisa pilih dia apakah dia orang atau dia mesin atau equipment atau supply. Nah, di sini kita bisa menambahkan per hour dia ya. Jadi kalau memang kita tahu gitu per ini biasanya ini dilakukan untuk para freelance ya jatuhnya ya. Jadi per berapa jam sih dia bakalan dibayar gitu. Nah, kalau memang udah dapat semua kita bisa ngeliat tuh sebenarnya sesuai budget nggak sih itu yang project yang dibelikan oleh si PT XYZ gitu. Nah, paling kalau dari saya itu aja karena ini memang dasar banget di Primavera. Jadi yang saya fokuskan di sini adalah bagaimana kita menambahkan activity dan mengelola resource yang akan mengerjakannya. Serta juga di sini bagaimana kita cara mengetahui risk yang akan terjadi gitu. Nah, paling segitu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.